Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini, di tengah-tengah udara terbuka yang segar dan diselingi dengan kicauan burung yang beraneka suara, saya menyapa teman-teman berada di mana-mana. Kiranya Anda semua dalam keadaan baik dan penuh dengan kebahagiaan. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi dan menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa kolega, teman, sahabat, atau mahasiswa yang mempertanyakan mengapa dalam setiap kali saya menyapa dalam YouTube yang saya sampaikan di channel saya selalu menyapa dengan kalimat awal, "Selamat berjumpa di channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik." Secara terus terang, saya memang sangat dipengaruhi oleh sebuah karya yang menarik dan membuat orang terinspirasi dan dibangkitkan gairah untuk menjalani hidup ini sebagai sebuah seni memahami. Buku ini adalah buku karangan seorang filsuf dan pengajar yang bernama Budi Hardiman. Ini bukunya, dan buku ini mau mengatakan tentang berbagai macam pemikiran yang dikembangkan oleh para filsuf yang berkiblat ke dalam filsafat barat, yang selama ini sudah bergulat dengan hermeneutik sebagai sebuah bagian penting dalam filsafat itu sendiri. Namun demikian, saya secara pribadi juga telah menuangkan gagasan secara khusus pemikiran hermeneutik dengan tokoh yang disebut oleh Francisco Budi Hardiman sebagai seorang perenung, sehingga seni memahami atau hermeneutik itu sebagai seni untuk merenung. Tokoh itu adalah Paul Ricoeur. Dalam buku ini saya secara khusus memperdalam pemikiran Paul Ricoeur dan mengenakannya ke dalam konteks kehidupan berteologi yang ada di Indonesia dengan berbagai macam keprihatinan yang dihadapi. Teman-teman, seni memahami sejatinya tidak lepas dari kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh bapak hermeneutik modern, yaitu Friedrich Schleiermacher. Ia pertama kali menggunakan istilah itu dalam bahasa Jerman, yaitu Kunstlehre des Verstehens, atau dalam bahasa Inggris menjadi The Art of Understanding, atau dalam bahasa kita menjadi seni memahami. Mengapa kita memahami? Sesungguhnya aktivitas memahami adalah aktivitas keseharian yang sangat erat dengan hidup kita. Dalam pengalaman kita sehari-hari, tugas manusia itu sejatinya persis seperti apa yang dikatakan oleh Maurice Merleau-Ponty ketika ia mengatakan bahwa man is condemned to meaning. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa nasib manusia memang adalah membuat makna. Makna atas berbagai macam peristiwa dalam hidupnya. Dan dengan demikian ia berusaha untuk tidak melewatkan berbagai peristiwa yang dialami
itu lalu begitu saja tanpa membuat sebuah makna. Itulah yang membuat Ponti mengatakan manusia memang bernasib selalu membuat makna. Atas berbagai hal yang kita hadapi, kita dilahirkan untuk menghadirkan makna, menciptakan makna, bahkan menggandakan makna. Dan disinilah perspektif hermeneutik atau seni memahami itu menjadi relevan. Oleh karena peristiwa-peristiwa yang silih berganti terjadi dalam hidup kita, kita mau lihat sebagai peristiwa yang menentukan bagi pembentukan diri kita, identitas kita. Tetapi harap dicatat bahwa hermeneutik sebagai seni memahami tidak bisa hanya sekadar memahami yang bersikap atau bersifat imun, menjadi aktivitas pribadi, menjadi aktivitas ekologis. Tetapi setiap proses memahami mengandaikan apa yang namanya mediasi, bahwa saya membutuhkan kehadiran orang lain. Saya mengandaikan membutuhkan orang lain, dan saya tidak mungkin memahami tanpa kehadiran orang lain. Karena itu teman-teman, setiap kita menghidupi konteks, dan konteks teramat kaya untuk dilewatkan begitu saja. Karena itu jangan pernah melewatkan peristiwa-peristiwa yang dihadirkan dalam keseharian hidup kita yang merupakan konteks itu dengan tanpa membuat makna. Dan disitulah seni memahami atau Kunstlehre des Verstehen atau the art of understanding itu menjadi penting. Bahwa sejatinya manusia bernasib untuk menghadirkan, membuat, menggandakan makna-makna yang relevan bagi hidupnya. Jangan pernah memahami tapi menolak kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain adalah mediasi untuk sampai kepada pemahaman diri yang lebih baik, lebih mulia, lebih beradab. Dan itulah yang dikatakan oleh kedua buku ini, yaitu buku Seni Memahami dan buku Hermeneutik dan Tugas Emansipasi menurut Paul Ricoeur. Demikian sharing saya dalam kesempatan ini. Nikmati terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu kembali dalam tema-tema yang membangkitkan wawasan untuk hidup yang lebih baik.